Oke lah, nggak apa-apa kita punya kekurangan, tapi tunjukkan juga kelebihan kamu. Sebenarnya gue nikah tuh karena orang tua, bukan karena diri sendiri. Itu kesalahan gue sih. Yang menurut gue tuh kalau misalnya pernikahan itu hanya satu kali seumur hidup seharusnya. Jangan dipermainin. Iya, jangan dipermainkan karena pernikahan itu sangat suci lah, sakral gitu. Karena ibadah yang terpanjang itu adalah menikah. Asik. Gitu. Guys, welcome back to my YouTube channel. Ikan kelihatan gak sih muka IQ? Gak apa-apa, biar kesannya agak menantang ya kan. Oke guys, seperti yang kalian lihat di cover dan judul, kali ini aku menghadirkan seorang narasumber, yaitu dia tuh teman aku dari zaman 2016 ya Rian ya? 2016, dan waktu itu aku lagi hitsnya di Bigo ya kan. Wow. Nah terus dia tuh salah satu penyawer aku yang akhirnya kita berteman real dan sampai sekarang ya seperti itu. Nah sebelum kita ke topik, kita perkenalkan dulu. Silahkan perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Dean. Saya asli orang Bandung. Terus umur Jangan tanya umur lah. Oke. Terus oke, berarti sekarang kita langsung ke topik aja ya. Boleh. Nah, seperti yang di judul tadi kan, bahwa ini kan tentang all about that lah aku nyebutnya ya kan. Nah, tolong jelaskan dan konfirmasi tentang hal ini gitu. Biar kadang kan di channel aku juga kan ini kan pertama ya kan. Nah mungkin banyak orang yang kurang paham atau nggak tahu gitu. Jadi disinilah narasumbernya langsung yang menjelaskan tentang ini gitu. Jadi awal mula kayaknya ya. Oke, awal mula boleh, biar lebih mendetail ya. Seperti Jadi kenapa gue dibilang kayak buci gitu kalau istilah nah seperti itu kalau ya. istilah kayak gue gitu, dandan kayak gue gini biasanya dibilangnya buci gitu. Buci kalau misalnya dandan kayak cewek ya disebutnya tuh femme gitu atau apa. Sebenarnya sih gue nggak ngerti apa itu buci atau femme atau andro atau apalah Itu gitu. di umur berapa itu? Itu sebenarnya gue dari kecil gue udah istilahnya tuh ya, kok gue suka sih sama cewek gitu. Oke, sebelum kesana aku mau tanya dulu nih, seperti all about diri aku di video aku sebelumnya. Nah, pada saat waktu kecil itu pertama kamu sadar kehidupan, itu kamu sadar kehidupan tuh ya. Nah, itu kamu merasanya diri kamu itu seperti apa gitu? Ya kayak laki. Kayak laki? Iya kayak laki. Emang Jadi, udah paham ada laki ada cewek gitu? udah paham. Itu dari kelas berapa ya? Kalau bener-bener pahamnya tuh kelas 2 lah. Kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Nah, sadar laki tuh kayak gimana emang perilakunya gitu? Pada saat kan itu kan mungkin sebelum TK ya mungkin lebih tepatnya. Kayak gimana itu perilakunya? Tomboy sih. Gue nggak pernah berambut panjang. Terus Itu dari udah masalah pakaian, dress atau apa kayak gitu nggak pernah pakai. Biasanya gue tuh dipakein baju kayak anak laki-laki lah, kayak baju-baju dulu tuh apa ya? Kayak kartun gitu tuh, kayak Ninja Hattori atau apalah gitu. Spiderman atau apa, suka dipakainya tuh baju-baju begitu gitu. Oke. Tapi dari orang tuanya sendiri suka ngasih baju-baju cewek nggak? Enggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Dari aku bayi sampai aku sekarang gitu. Oh, jadi dari orang tuanya sendiri memang dulunya tuh nggak pernah ngasih baju cewek. Iya, itu gitu? katanya sih, kalau kata nyokap gue sih katanya kesalahan terbesar dia lah gitu. Kenapa gue nggak dari kecil ditanamkan
pakai bajunya tuh gitu, belajar baju-baju cewek gitu. Makanya sekarang dia punya cucu cewek, dia diajarinnya tuh yang make up, terus bener-bener baju-baju dress atau rok kayak gitu. Gue pakai baju rok tuh kalau gue sekolah. Oke. Itu doang. Nah, pada saat, tapi kan sekarang gini, meskipun misalnya dibajuin baju-baju cowok gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya emang nalurinya itu naluri seorang wanita, itu ada nggak sih keinginan kayak pengen main-mainan cewek kayak gitu? Nggak ada. Jadi Walaupun misalkan teman-teman gue tuh, ini gini, gue tuh di sekolah tuh istilahnya tuh punya rating, maksudnya tuh kan yang juara umum. Gue tuh juara itu, umum. dari Gue kelas saingan. berapa? Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 tuh gue juara 1 terus. Juara 1 terus Iya. gitu, oke. Lalu Nah, jadi gue tuh banyak saingan tuh. Banyak saingan, cewek-cewek, kebetulan cewek-cewek. Dari situ tuh kok bisa sih gitu orang cewek-cewek ngumpul di kantin gitu kan. Ngobrol cewek-cewek aja, masalah cewek gitu. Kalau gue enggak, lebih banyak main basket, main bola gitu. Biasanya kelebihannya itu nggak suka nongkrong yang misalkan ngobrol-ngobrol atau kayak gimana kayak cewek tuh nggak suka. tapi dari lingkungannya sendiri, maksudnya si cewek atau si cowok itu ada komplain nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Karena mereka mungkin kalau saya kan nama panggilan saya kan Dean. Istilahnya tuh si Dean tuh tomboy aja gitu. Belum ini. Nah, kalau misalkan nanti ceritanya lagi nih SMP, SMA tuh ada lagi cerita lagi gitu. Nah, lalu kan berarti, tapi memang sih waktu pas aku SD kayak gitu juga, TK, SD gitu ya, itu yang lebih bermasalah itu untuk mereka itu kalau misalnya cowok yang kayak cewek. Tapi kalau misalnya cewek yang tomboy itu nggak terlalu bermasalah juga gitu ya, benar nggak? Bener. Nah, lalu dari keluarganya sendiri itu ngelihat perilaku seperti itu, apakah ada komplain atau Nggak apa ada. gitu? Nggak ada sama sekali. Selama gue sampai SMP lah gue nggak ada komplain. Nggak ada komplain sama Nggak ada, sekali gitu. nggak ada. Oke. Nah, apakah dari kecil, nah sampai SMP nih. Nah, SMP itu kan ada mulai tahap remaja lagi. nah itu kan ada apa ya? Itu tuh ada ya, masa remaja itu ada hasrat gitu ya. Nah, itu udah muncul belum atau kapan mulai munculnya? Mulai munculnya tuh itu pas waktu SD lah, kelas 5 gitu. Oh, SD kelas 5 Iya, gitu ya. SD Gimana kelas 5. ceritanya? Ceritanya tuh karena gue tuh kan suka main basket, walaupun sekarang masih gue pendek gitu ya. Terus Suka renang juga atau apa gitu. Nah, main basket tuh waktu itu ada satu cewek tuh ngeliatin gue terus kan. Ya, mungkin nggak tahu gue yang kegeeran tuh kayak gimana kan. Gue perhatiin, dianya melengos gitu istilahnya tuh, ngindarin. di sini melengos. Jadi ngindarin lah, walaupun gue ngeliat, sekalinya gue ngeliat dia langsung ngeliat ke belakang, melengos aja gitu. Melengos lah gitu. Nah, dari situ gue ngeliatin, kok orang lain tuh kan istilahnya tuh cowok suka sama cewek. Lah kalau gue kan sebenarnya kan gue tuh cewek gitu. Pada saat itu perasaannya gitu ya. Kenapa sih? Rambut udah pendek gitu. Itu memang pendek gue dulu. Oh iya, dari kecil udah pendek ya. Setelan kayak Andy Lau lah gitu, kayak gitu-gitu loh, yang di bete ya, kalau bahasa Sundanya mah bete belah tengah. Nah, dari situ kok bisa sih, gue kan cewek nih gitu. Kan gue juga suka pakai rok gitu kan. Padahal gue bukan cowok, tapi kok bisa ada sukanya tuh sama cewek gitu. Itu kelas 5 SD ya? Sampai gue tuh, si Ella namanya tuh ya, tuh SD. Lo kalau ada, lo pasti tahu lah gue kayak gimana. Sampai gue bela-belain tuh. Kan gue tuh waktu SD tuh kan dikasih uang bakal tuh cuman 100 perak. Dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh 100 perak. SD. Tahun berapa itu Anda? Jangan tanya umur lah, kalau misalkan SD mah udah bener tahun, saya kelahiran tahun 80-an lah pokoknya mah. Lalu dari situ kan gue selalu ngebelain gitu, uang bakal gue tuh buat cewek gitu, kayak traktir cewek gitu. Kalau misalkan dia suka terus apa kamunya sih sendiri jajan? Enggak. Lalu Gue liatin kan dia tuh suka hobinya, kebetulan itu satu kelas sama gue gitu. Si Ella ini tuh satu kelas, terus
dia tuh jadi saingan gue juara 1 dia juara 2 gitu setiap itu sampai kelas 6 Sampai kelas 6 iya, gitu. sampai kelas 6 sampai Dan itu selalu ditraktir gitu. enggak sih enggak ya kalau misalnya lagi gue ada ya gue usahain lah gitu namanya juga nyari caper cari perhatian buat Tapi Ellanya sendiri nyadar nggak? enggak Sama sekali. Jadi Nggak. ya nikmatin aja enggak gitu. cuman temennya katanya ih kamu ngapain sih ame sedean mulu gitu apa-apa sedean gitu. Oke. Dari situ udahlah gue nggak mau banyak ini juga kan ngindarinnya tuh karena sebentar lagi nih kelas 6 kita kan mau perpisahan atau kayak gimana gitu jadi gue kurangin karena gue SMP-nya di Bandung SD saya di Garut. SD di Garut. SD di Oke. Yang mau aku tanya kan biasanya kalau misalnya cewek nih itu kan ada menstruasi ya. Dan oke, aku bahas menstruasi dulu. Dan ngalaminnya tuh waktu kelas 2 SMA saya mens tuh. Mens tuh kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu bener-bener puber banget, puber pertama berarti ya. Oke. Puber pertama itu yang bener-bener gua rasanya jatuh cinta ya waktu SMA. Yang benar-benar oke. Iya. Nah, sekarang kita loncat dulu pembahasannya agak loncat-loncat ya, guys. Nah, kan kalau cewek itu kan ada tumbuh bagian dada. Iya. Nah, kalau Dean sendiri SMA lah, kuliah semester 1 baru ada. baru ada. Karena dulu kan kurus banget, dibilangnya juga sih kalau bahasa Sundanya mah rorongkong hirup lah gitu. Oh, Jadi kurus banget gitu, lebih kurus dari ayam lah. oke. Nah, berarti memang kalau misalnya bisa disimpulkan dari hormonnya sendiri udah ini ya, maksudnya udah mendukung ya gitu. Jadi maksudnya dari hormonnya sendiri itu emang hormon ceweknya mungkin kurang gitu. Sebenarnya ya. dari pakaian juga itu juga mendukung juga sih. Makanya kan orang tua ada penyesalannya gitu. Karena dulu tuh kata nyokap gua tuh, gua di USG. Di USG tuh laki-laki. Hah? Serius? Iya. Karena mungkin tali ari-ari ya, perut tali ari-ari tuh nempel di Nyangkut kelamin gitu. Oh. Jadi dikiranya mungkin laki-laki. Oh, oke. Tuh pas lahiran tuh semua udah disiapin kayak baju-baju cowok aja, anak bayi cowok. Oh, jadi emang udah disiapin Iya. gitu. Oke. Karena nyokap gue tuh orangnya pengen simple. Kan kakak gue kan cowok nih. Kakak gue cowok jadi ya udahlah bajunya turunin sama adeknya gitu. Jadi pakaian baju-baju cowok kakak gue tuh diturunin ke gue gitu. Oke, sorry. Kalau Dan ini dari berapa bersaudara ya? Gue dari 4 bersaudara. Yang satu kandung satu ibu satu bapak lah gitu. Itu satu kakak gue. Nah yang 2 ini itu beda bapak. Oh, oke. Itu berarti adik ya statusnya? Iya adik. Gue anak kedua. Satu-satunya cewek lagi. Jadinya laki semua ya? Iya laki semua. Jadi laki semua nggak ada cewek nih. Makanya sekarang dapat cucu cewek bener-bener dijaga banget tuh. Oke. Nah, lalu itu kan pada saat SD tuh SD berarti ya? Nah Iya, tadi SD. SD itu kan udah ada hasrat ke cewek tersebut. Nah, cuman hanya berteman statusnya ya? Iya berteman. Nah, Dan lanjut itu- SMP itu gimana tuh? Waktu SMP. Lanjut waktu SMP itu kan gue tuh kan jadi ketua OSIS. Ketua OSIS dari situ istilahnya tuh adalah adik kelas. Karena gue kan mau sertijab, istilahnya tuh serah terima jabatan karena dia tuh jadi diangkat mau jadi apa? Jadi masuk inilah maksudnya tuh jadi ketua OSIS, calon ketua OSIS. Siapa tuh Si adik kelas gue tuh. adik kelas? Terus? Nah dari situ Jadi Dean yang ngospeknya gitu? iya yang ngospeknya tuh apa semuanya ya gitu loh. Gue jadi setiap dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP tuh gue selalu jadi pemimpin upacara. Oke. Nggak pernah diganti selama Nggak pernah 3 diganti? tahun itu tuh. Oke. Jadi pemimpin upacara terus. Nggak pernah diganti. Paling diganti tuh kalau misalnya gue lagi sakit doang gitu doang. Nggak pernah jadi cheerleader sih. Oh nggak pernah. Terus, oke, terus pada tadi diterusin ceritanya gimana tuh? Nah dari situ kan gue tuh ya sama lah kayak waktu SD gitu. Jadi kan waktu SMP tuh kan gue SMP kelas 1 gue dikasih bekal uang 1.000 1.000? rupiah. 1.000 rupiah sampai kelas 3 SMP.
Sampai kelas 3 SMP. Iya, saking gue tuh pengen, kan jauh tuh. Dari rumah gue ke sekolah tuh kan jauh banget. Perlu naik angkot lah. Naik angkot. Itu tuh 1.000 tuh udah sama ongkos ya? Iya, pokoknya orang tua tuh mendidik anaknya tuh supaya perih dulu. Gimana caranya supaya kita dapetin duit. Oke. Dilatihnya Biar seperti mikir itu. gitu Iya, ya? biar mikir. Dan akhirnya karena gue tuh pengen punya duit lebih. Makanya gue ini dengan apresiasikan dengan kayak misalkan nih, gue kelebihan gue apa? Kayak misalkan nih gue karate juara tuh, dapat juga kan? Pasti dapat income lah gitu. Kayak misalkan bikin puisi. Se-Jawa Barat gue juga pernah baca puisi atau apa gitu, dapat apa piala gitu. Jadi dari pemasukan dari situ gitu. Nah, back to cewek yang tadi itu gimana itu? Karena gue saking sukanya, jadi gue bela-belain sama gitu. Sama, tapi di situ sempat jalanin atau tanpa jadi nggak sadar juga kayak pas waktu SD si Kalau itu ceweknya? sempet jalanin karena dia tuh karena peka. Wah, kayaknya nih si Dylan suka gitu. Tapi dia ngindar. Oh, ngindar? Iya, ngindar. Terus? Tapi dia butuh cuannya gue juga gitu, ngerti gak? Iya. Jadi butuh duitnya nggak mau orangnya Iya, gitu? kan gue tuh kan dikasih uang jajan ongkos tuh kan per minggu. Bukan per hari, tapi per minggu. Per minggu? Iya. Oke, terus Per itu minggu. ceritanya gimana? Saking gue pengen ngebelain tuh cewek, jadi ya gitulah. Lambat laun dia ngindar. Tapi dia juga kalau misalnya dia butuh gue, pasti dia ngontek gue gitu, datang ke rumah gitu, pura-pura. Udah pegang handphone belum itu? Belum, gue nggak pernah dikasih handphone sampai Dia juga nggak ada gitu? nggak ada. Dia Jadi kalau misalnya butuh ke rumah gitu dia? iya, datang ke rumah atau enggak lewat temennya kan ada tuh dekat rumah gue, jadi tolong sampainya ke kadean gitu, suruh main ke sana ke rumah adik Ujung-ujungnya gua. minta duit gitu? Enggak, iya sih ujung-ujungnya secara tidak langsung lah gitu. Secara tidak langsung? Iya. Jadi itu berjalan dari kelas berapa tadi? Kelas 2 SMP, kelas 3. Oh, kelas 3? Iya, itu Dan kelas itu 3 berjalan SMP. sampai lulus gitu? Iya, sampai lulus dan akhirnya gua udah lulus, udah masuk SMA juga, gua masih ketemuan sih. Masih ketemuan? Iya, masih ketemuan, untuk cuannya gitu? Iya, kayak misalkan pengen dia apa, nonton gitu atau apa gitu. Tapi pernah melakukan apa enggak? Gua nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Iya, sama sekali nggak pernah, karena gua belum paham gitu. Apa yang dunia yang gua jalanin itu seperti Apa yang harus gua lakuin Iya, gitu ya? itu. Cuman apa nih? Masih bingung lah, masih bimbang gitu, mau kayak gimana atau Oke, berarti hanya mengekspresikan rasa suka aja iya, gitu ya? Iya. Nah, lalu berarti itu SMP, nah terus SMA itu gimana tuh? Nah, waktu masuk SMA tuh kan gue termasuk SMA favorit lah di Bandung. Karena gue SMA mana tuh? ada lah Oke, lalu? SMA tersebut. Heeh. Soalnya ini memang nggak boleh sih, nggak boleh diiniin. Jangankan itu, gue pakai baju alma mater saat gue dagang di Gasibu aja itu dimarahin. Hah? Oke banget tuh. Iya, makanya. Kenapa? Jangan, katanya, ngapain lu? Ya biasalah gitu. Namanya juga SMA iya SMA. favorit. Termasuk favorit lah. Kayaknya nggak layak disebutin favorit ya kalau kelakuannya kayak gitu. Ya itu. Terus? Nah dari situ kan SMA tuh gue berarti udah mulai paham nih gitu apa yang dunia gue jalanin itu seperti apa. Sedikit demi sedikit lah gitu. Walaupun masih bimbang gitu, masih bingung. Oke, lagu dangdut ya Bimbang. Terus? Bukan lagi Roma. Dari situ kelas 1 tuh gue ikutan karate ya kalau nggak salah, karate, basket atau apa. Karena gue pengennya kayak cowok aja gitu. Ekskul tuh kayak cowok aja gitu. Nah, ninja kelas 2, kelas 1 itu masih biasa lah, berjalan biasa. Nah, kelas 2 ada nih anak itu satu kelas juga nih. Gue suka. Satu kelas itu? Iya, tapi gue tuh mengaplikasikan gue suka tuh curhatnya tuh di buku. Karena gue saking kalut lah gitu. Gabut. Kalau sekarang bilangnya gabut. Nulis tuh curhat-curhat tuh malah di buku paket. Kebaca lah sama semua orang. Serius? Iya, sama guru BK juga, guru itu yang ngumpulin buku juga kebaca. Kebaca? Terus apa yang terjadi itu? Nah, dari situ, aduh, kata gue tuh. Sampai buku gue tuh dipampang di mading. Sama siapa?
ada lah temen SMA yang bener-bener gue benci itu ada, yang kurang bukan Gila, benci ya? sih, kurang suka lah gitu Mm-mm. dengan sikapnya dia. Mm-mm. Sampai gue tuh dibully satu sekolah, sampai guru BK ya namanya, konseling kan, bimbingan konseling, guru BK tuh datang ke rumah. Datang ke rumah. Iya, nanyain sampai ke orang tua, ke ibu gua, katanya ini tuh gimana sih si Dean tuh gitu, Lalu orangnya seperti apa gitu, karena kami melihat gitu ada ini gitu lah. oke. Kalau gua Terus ketahuan gua begitu gitu. jawaban mama gimana? Enggak kok, katanya dia mah memang tomboy katanya gitu. Terus Tapi si ibunya tuh nggak ngomongin juga kalau dia tuh ada bukti, enggak, cuma nanyain doang gitu. Nah di situ gue diskor enggak, Terus? diskor sih enggak, cuman dikasih bimbingan aja sih sama guru BK. Ada sih guru BK gue, Bu Hani, itu paling baik banget ah. Oke. Supportnya juga ada dari Bu Hani. Oke, Udah berarti almarhum sih. oke. Jadi waktu itu datang ke rumahnya untuk konfirmasi, tapi jatuhnya bukan kayak ricuh atau Iya. ngompor-ngomporin gitu ya. Enggak. Oke, terus ada ini juga apa? Komunikasi dengan Dayanya juga. Ada. Dianya. Terus apa Si katanya? itunya yang gua sukanya gitu. Bukan sama guru BK tersebut gitu. Ada gitu, nggak ribut sih, cuman ngasih bimbingan aja gitu. Kenapa sih kamu seperti ini gitu? Heeh. Padahal kan kamu tuh seorang wanita, jadilah seorang wanita yang seutuhnya, atau kayak gimana lah gitu kan. Oke. Coba kamu buktiin Seperti sedikit. Miss Catherine seutuhnya. Iya, sedikit demi sedikit lah gitu, dirubah gitu. Kayak misalkan kamu hal apa sih yang kamu suka apa gitu. Tapi dia juga ngasih supportnya tuh gini, oke lah nggak apa-apa kita punya kekurangan, tapi tunjukkan juga kelebihan kamu, kayak gitu. Apa yang kamu punya gitu. Itu kata Buhan ya. Iya, bukan. Heeh. Nah, lalu udah terjadi hal tersebut, gimana tuh kondisi di sekolah? Pokoknya gue dibully sampai lulus, dibully terus. Sampai lulus. Iya, dijauhin. Ada sih cuman satu sahabat gue Itu tuh berarti berjalan dari tadi kelas berapa terjadi kayak gitu? kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Kelas 2 terjadi apa? Kelas 2 SMA terjadi seperti itu. Nah, selama dari kelas 2 itu dibully terus gitu. Iya. Nah, dengan si ceweknya gimana nih? Dia malu. Kok Malu. gue sih Tapi yang menjalani melihat muka? nggak? Dia pokoknya nggak mau ngeliat muka gue. Sampai lulus. Iya. Pokoknya dia ngindarin aja terus semenjak tahu gitu. Terus sama yang lain gimana? Biasa. Enggak ada Fine. hubungan asmara sama yang lain lagi gitu? Siapa gue? Heeh. Enggak ada. Gue tuh Nggak ada. orangnya gini, kalau suka sama seseorang, itu pasti gue kejar. Dan gue juga masih sanggup Terus waktu itu menunggu. ngejar dong? Enggak sih, enggak ngejar juga karena gue tahu siapa gue gitu. Oh, jadi cukup udah tahu ya udah diem aja gitu. Gue tuh orangnya simple. Hal yang bikin gue rumit, gue tinggalin. Terus gimana rasanya pada saat dari kelas 2 sampai kelas 3 itu? Wah, tertekan sih. Tertekan banget. Tertekan banget. Ada satu sahabat gue namanya tuh, gue sebutin ya, namanya Melan. Dia asli orang Cirebon karena dia pindahan lah gitu. Bukan pindahan. Itu cewek cowok? Iya, pindahan. Cewek. Oh, cewek. Oke. Sahabat gue cewek. Dia tinggalnya di Kopo. Dia tuh bener-bener gimana ya? Cuman dia doang yang bisa nemenin gue gitu. Yang dia tuh pengennya tuh, dia tuh nggak percaya kalau gue tuh dia seorang kayak begitulah gitu. Nggak percaya. Istilahnya tuh, ayo dong Dan, jangan kayak begini gitu. Lu nanti pokoknya disupport terus selama 1 tahun full itu sama si Melan. Jadi kalau misalkan gue nggak punya duit, itu nggak pernah perhitungan juga. Selalu disupport apapun. Kamu ada perasaan gak sama dia? Belum, saat itu belum. Oke, Belum. disupport lalu terus. Disupport terus sampai lulus. Nah, pas waktu prom night Heeh. di SMA tuh, gue disuruh pakai kebaya karena permintaan dia gitu. Lalu Katanya sebagai sahabat lah, gue pengennya nunjukin kalau tuh apa sih pikiran apa yang mereka iniin sama lu tuh, katanya terpecahkan dengan lu tuh memang normal, kata si Melan ini gitu. Oke, Cuman lalu. kata gue tuh, gue nggak bisa kayak begitu, gue pengen jadi diri sendiri, gue nggak bisa gitu. Tapi nggak ngomong langsung sama si Melan, gitu. Ngomong di dalam hati gue sendiri gitu. pergumulan lah ya. Iya, tapi karena gue tuh saking sayangnya sama sahabat gue gitu, jadi gue ngehargain.
Pakailah kebaya. Pakai kebaya walaupun rambut pendek gitu. Nggak pakai sanggul itu. Enggak. Kebaya modern lah gitu. Pakai make up. Make up. Oke, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Ya nggak ada. Mereka tuh pas prom night kan pada pasangan-pasangan. Kalau gua enggak, sama si Melan aja gitu. Si Melan juga ada cowoknya sih datang, cowoknya. Terus katanya, lu mau nggak gua kenalin sama cowok gitu? Oh enggak lah, nggak mau. Gua bilang, udah biarin aja gini aja. Gua sama lu aja atau enggak? Misalnya kalau lu pengen lagi sama si Hendra, ya udah, gua sendiri aja nggak apa-apa. Tapi heboh nggak tuh pada saat prom night? Enggak sih, biasa aja. Cuman mereka tuh pas paling juga acting gitu. Oh iya. Iya, karena memang dari catatan gue itu kan, terus tindakan gue, sikap gue sehari-hari di sekolah juga kan Emang cowok banget gitu. Cowok banget gitu. Oke. Lalu berlanjut udah SMA, sempat kuliah. Sempat kuliah. Oke. Dan itu gue kuliah di Garut. Oh, kuliah di Garut ya? Iya, Jurusan kuliah. apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, lalu? Nah, waktu itu ospek ya, ospek itu kan pakai rok hitam putih kan. Semua gua kira tuh pakai baju SMA, kayak SMP ke SMA lah gitu. Taunya bukan, pakai kemeja putih sama rok hitam. Kalau yang cewek itu dikhususkan karena mungkin si kampus ini tuh yayasan dari Husnul Khotimah gitulah, yayasan. Oke, lalu? Nah dari situ gua ospek nih, karena gua nggak punya rok. Gue sengaja pakai anduk. Susah lah, jadi disuruh gue pakai rok tuh gimana gitu. Terus ini udah kampus loh gitu, udah menginjak, masa sih gue harus berpura-pura terus gitu kan, harus pakai seragam lagi gitu kan. Istilahnya tuh bete lah gitu pas ospek itu. Nah akhirnya gue belilah tuh sama nyokap gue tuh, beli rok gitu, rok hitam itu buat ospek karena memang diwajibkan kan. Di Ramayana? Enggak, di pasar itu Cedeng. Oke, lalu? Ya, di situ gue pakai rok tuh ospek. Pada ngeliatin dong. Pakai rok ini dipita dua kan, sedangkan rambut gue cepak gitu. Terus ini pokoknya pakai pita aja, pokoknya ada pitanya ya pokoknya nih. Harus ada pitanya. Gue jalan kayak robot gitu, kayak cowok gitu. Kok diliatin gitu, ini cewek banci gitu, diliatin itu kayak banci gitu. Terus? Nah akhirnya punya temen tuh, namanya Anggi, terus ada Herman, Suherman, banyak lah gitu, si Dewi apa semua di kampus tuh. Nah, dan itu walaupun misalkan gue tomboy mau apapun itu, mereka welcome. Oke, lalu? Si Anggi juga tahu sih, meskipun gue tuh nggak jujur kalau gue tuh seorang itulah gitu, nggak jujur sama si Anggi, tapi si Anggi tahu. Lu jangan bohongin diri lu sendiri. Anggi itu cewek ya? Cewek. Oke, lalu? Dia sahabat gue juga, lalu? dari kuliah. Jangan bohongin diri lu sendirian katanya. Udah katanya, jadi diri lu sendiri aja katanya gitu. Dan akhirnya ya udahlah, gue jadi begini apa adanya. Nah di situ gue nggak ngerti di zaman kuliah itu? Iya. Itu tahun berapa ya? Tahun 2008 sampai 2010 itu gue kuliah. Beres ya? Belum, baru 2 tahun kan S1. Oke, terus? Nah tahun 2011 gue out. Kenapa? Karena apa ya, nggak mau ribet aja gitu. Nggak mau ribetnya? Nggak mau pusing lah, nggak mau belajar lagi gitu. Oh enggak, jadi nggak diterusin. puyeng gitu? Puyeng karena permasalahannya tuh intern sih. Satu, biaya. Kedua, gue tuh dikasih uang 100.000 kuliah seminggu. Iya. Terus? Itu tuh include udah sama makan, uang bensin motor ya kan. Cukup apa? Terus sedangkan kuliah itu bukan beli buku paket kayak gitu, enggak. Fotokopi kan, kebanyakan segala macam, kayak gitu-gitu ya. Laminating atau apa kan udah pakai duit. Sedangkan nyokap gue nggak mau tahu. Nah di situ kan daripada gue nyari duit gimana caranya nyari duit buat uang kuliah gitu, tetap aja gitu. Ngegadul. Terus? Capek gitu, jadi ya udahlah, lebih baik gue fokus nyari duit aja gitu.
fokus nyari duitnya ngapain tuh waktu itu? Kayak gue kan punya skill. Kayak misalkan ada temen misalkan adiknya yang nggak tahu bahasa Inggris, gue iniin gitu, translate sih sebenarnya. Kayak misalkan bikin atau ya merangkai kata-kata kayak vocab, pronunciation kayak gitu kan. Jadi gue yang iniin gitu. Terus ada juga kan gue karena gue bisa nyetir, jadi suka jadi supir pribadi lah gitu, supir Dari panggilan. kapan itu? Dari kuliah. Dari kuliah itu? Iya, dari kuliah semester 4. Kuliah semester 4. Oke. Pertanyaannya sekarang, apakah Dean di perjalanan hidup itu pernah ada pernikahan? Ada. Ada? Ada. Gue pernah nikah karena gue tuh kan orangnya nurut sih sebenarnya. Gue tipe anak yang penurut. Karena gue begini tuh mungkin karena gue haus kasih sayang kali ya. Kan nyokap gue ini tuh kan cuek orangnya. Cuek banget. Sedangkan gue tuh haus kelembutan seorang cewek gitu. Terus haus minum lah. Haus ya udah sampai gue kembung. Terus Itu kan haus kasih sayang tuh. Nah, dapetin cewek yang jauh-jauh terus. Nah, gue mental lah ke Batam. Sambil gue kerja juga kan. Itu di masa kuliah atau udah beres kuliah itu? Lagi masa kuliah. Itu gue masih kuliah kabur. Kabur? Iya, kabur karena Untuk hubungan dengan wanita-wanita ini gitu? iya, karena mantan-mantan gue tuh kan orangnya orang jauh semua. Ketemu di mana itu? Ada yang dulu tuh ada aplikasi namanya Migritri. Migritri. Kalau dulu kan Friendster, Migritri tahu kan? Ya Migritri, terus Nimbus, itu dunia-dunia kayak gitulah gitu. Baru tahu aku. Aduh, banyak aplikasi. Oke. Ya, dari berarti disamperin gitu ya? Iya, gue yang nyamperin. Sambil kerja gitu. Mental lah ke Batam gitu, terus sambil kerja, sambil gue stay bareng lah sama cewek juga. Kerja gitu. apa itu di sana? Jadi waiters. Jadi waiters? Iya, waiters. Di kafe apa di bar? Karaoke. Oh, karaoke. Iya. Oke. Itu berarti berbekal ijazah SMA? SMA. Oke. Terus itu berapa lama itu waktu di Batam itu? Gue di Batam 2 tahun ya. 2 tahun di Batam. 2 Lalu? 2 tahun di Batam. Bentar. 2 tahun di Batam itu udah kuliah berapa lama itu? Kuliah 2 tahun berarti. Oh, jadi 2 tahun itu cabut itu karena selain faktor yang tadi, cabut untuk hubungan asmara juga gitu. Iya, betul. Oke, itu berarti yang pertama kali jalanin asmara itu. Oke, terus? Ya, benar-benar real. Benar-benar real ya. Satu tempat berarti ya? Iya. Tinggal satu tempat. Oke, terus? Nah, di situ gua kesana tuh, mental kesana, stay bareng, gua kerja atau apalah gitu. Sampai akhirnya gua sakit. Gua paru-paru basah. Paru-paru basah. Oke. Sampai udah benar-benar drop banget tuh badan. Mungkin karena sebenarnya yang penyakit paru-paru basah itu kan angin malam. Itu. Yang kedua itu karena gue kan kerja kan pasti keringetan sana sini sampai keringet tuh kering di badan gitu. Baju tuh bener-bener kering, berarti kan nyerap lagi dong ke badan kita. Nah itu sampai paru-paru basah gue tuh di sebelah kiri kan. Jadi kalau misalnya gue tidur ke sini, airnya ke sini. Oke, gitu ya. Ngeri kali. Terus ngap banget. Di situ kan gue udah nggak kuat nih, harus ke rumah sakit lah atau apa gitu, butuh biaya atau kayak gimana. Sedangkan pas pulang lah ceritanya gue ke Bandung. Itu si cewek itu gimana? Ikut, nggak mau ditinggalin. Ikut? Sampai dia jual motor, jual TV atau apa perabotan gitu buat. Dia pekerjaannya di sana apa? Dia apa sih? Kasir. Oke. Kasir di karaoke juga. Oke, terus? Dari situ mentah lah ke Bandung, dia ikut, nggak mau ditinggalin. Oke, lalu? Pokoknya bucin lah gitu. Sorry, itu si ceweknya umur berapa? Pokoknya gue sama dia beda 2 tahun. Beda 2 tahun, lebih tinggi lebih rendah? Lebih tinggi. Oke, lalu? Iya. Jadi itu pulanglah ke Bandung gue, terus langsung ke Garut kan, karena gue waktu itu masih di Garut rumahnya. Di Garut ternyata gue udah batuk-batuk, udah apa, udah parah banget. Terus gue tuh komplikasi tipes juga. Tipes juga? Oke, lalu? Nah dari situ udahlah katanya disuruh kawin.
kawin dengan si cewek ini? Bukan, ada cowok. Ada cowok, sorry. Iya. Terus? Katanya kan ini cowok tuh kan udah seneng sama gue tuh dari gue semester 1 kuliah. Oke, sorry, gua potong dulu. Itu si ceweknya ikut tuh. Ibu taunya apa? Temen doang. Iya, temen. Lalu dijodohin gitu. Iya. Setelah berapa lama di Bandung itu? Setelah dia di Garut ya lebih. Oh, di Garut. 3 bulan. 3 bulan langsung Iya. dijodohin. Iya. Terus? Nggak dijodohin sebenarnya, jadi si cowok itu tuh suka sama saya gitu, sama gua jadi ya udahlah, katanya si itu tuh katanya nungguin terus atau kayak gimana gitu. Oh, dia nungguin. Si Terus? cowok ini tuh Terus? katanya udah bel-belain apa gitu kan. Bel-belain ngapain? Ya maksudnya tuh bisa ngambil hati perasaan keluarga gue, entah itu dari sikap dia yang istilahnya tuh mau dinin apalah gitu kan. Di rumah itu kan ada home industry kan, kayak bikin bantal cinta lah. Bantal cinta tuh kayak bantal begini gitu. Bukan gayung lope ya? Bukan. Terus? Bukan kasur lope juga. Oke, terus? Ya bisa jadilah itu. Nah di situ kan jadi bisa keambil lah hati ibu tuh gitu. Nyokap gua tuh jadi suka. Keambil hati, meninggal dong? Iya sih, masih ada jantungnya, masih hidup lah. Oke, lalu? Kalau diambil jantung tuh mati. Oke, terus? Nah udah kan ceritanya di situ, karena gue sakit gitu, terus butuh biaya juga atau apa kayak gimana, udah pasrah, terserah ibu. Akhirnya gitu. Nah ngobrol-ngobrol lah antara gue sama si calon ini tuh gitu kan. Ngobrol, katanya mau sampai kapan teteh kayak gini gitu. Sedangkan teteh tuh kalau jadi wanita yang seutuhnya tuh insya Allah bakal jadi di akhirat kelak katanya. Gitu. Nah dari situ gue nggak bisa, kata gue tuh istilahnya tuh gue pengen jadi diri sendiri gitu. Kalau misalnya itu posisi rambut masih cepak ya? cepat Oke, terus? nggak pernah panjang sebenarnya. Oke, lalu? Nah dari situ ada obrolan sama cewek gue kan. Sama cewek gue akhirnya ya udahlah, demi kebaikan lu mentahlah dia pulang. Terus? Dibiayain itu tiket pesawat juga sama nyokap. Oh iya? Iya, Terus? suruh pulang. Ya udah pulang. Itu apa nih, ibu belum tahu itu? Apa udah tahu? Udah kayaknya. Tapi gue nggak ngomong kalau nggak ada secara lisan gitu. Enggak. Oke, lalu? Tapi dia tahu gitu nyokap terus? gue. Nah di situ dia mental pulang. Nah pokoknya menuju ke pernikahan itu gue sampai mikir, kan gue paru-paru kan makin drop. Makin drop? Iya, makin drop karena mungkin batinnya tertekan gitu. Itu udah nikah tuh? Belum. Oke, belum lalu? nikah karena kepikiran gitu. Aduh gimana ya, tapi angen gitu ya? tapi ini demi orang tua lah gitu. Terus? Keinginan orang tua. Sebenarnya gue nikah tuh karena orang tua, bukan karena diri sendiri. Itu kesalahan gue sih. Yang menurut gue tuh kalau misalnya pernikahan itu hanya satu kali seumur hidup seharusnya. Jangan dipermainin. Iya, jangan dipermainkan, karena pernikahan itu sangat suci lah, sakral gitu. Karena ibadah yang terpanjang itu adalah menikah. Asik. Gitu. Iya kan? Ibadah terpanjang itu adalah menikah. Datanglah cewek ke kontrakan. Ke kontrakan. Terus katanya kalau dia tuh katanya lagi hamil. Hamil? Telat. Enggak ngomong hamil, maksudnya itu telat lah. Oke. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang.